Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaihim rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan suara pengembalaan. Khusus kita akan membahas mengenai topik yang sedang panas akhir-akhir ini ya. Oke, hari ini topiknya adalah vaksin apa yang tidak boleh Anda ambil ya. Kita buka dulu ayatnya yang saya ambilkan dari surat 1 Yohanes 4 ayat pertama sampai ke 6. Hai yang kekasih, janganlah percaya pada setiap roh. Sebaliknya ujilah roh-roh itu, apakah dia berasal dari Elohim, sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengakui bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia berasal dari Elohim. Dan setiap roh yang tidak mengakui bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Dan inilah anti HaMashiach yang telah kamu dengar, bahwa dia akan datang, dan sekarang ia sudah ada dalam dunia. Kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka, karena dia yang dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada dalam dunia. Mereka sendiri berasal dari dunia, karena itu mereka berbicara tentang dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kamu berasal dari Elohim, sebab siapa yang mengenal Elohim, dia mendengar akan kita. Siapa yang tidak berasal dari Elohim, ia tidak mendengar kita. Atas dasar ini kita mengenal roh kebenaran dan roh kesesatan. Oke, haleluya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan hari ini saya akan membahas mengenai topik yang sedang hangat akhir-akhir ini. Vaksin apa yang tidak boleh Anda ambil ya. Nah, saya sudah mendapatkan izin dari Bapak Ketua Majelis kita ya, bahwa yang saya sampaikan ini khusus untuk internal GPF Hope saja ya. Jadi tidak mengikat atau nggak ngomongin mengenai gereja lain ya. Jadi kalau ada dari antara kita hari ini, dari antara Anda yang bukan jemaat dari GPF Hope, maka ya saya harap ini buat tambahan pengetahuan aja ya. Tetapi untuk bimbingan Anda, maka silakan merujuk kepada gembala masing-masing ya. Tapi untuk teman-teman saya yang dari GPF Hope ya, para jemaat GPF Hope, hari ini saya mau menyampaikan arahan ya buat Anda semuanya. Bagaimana soal vaksin? Hari ini topiknya adalah vaksin apa yang tidak boleh Anda ambil ya, atau vaksin apa yang membuat Anda kehilangan keselamatan. Baik rekan-rekan semuanya, tadi kita sudah mendengarkan ayat dari 1 Yohanes 4 ayat 1-6. Dan hari ini memang teman-teman, ayat yang kita ambil hari ini memang membahas mengenai antikris ya, atau kalau dalam gereja kita sebutnya Soten HaMashiach ya. Nah, apa itu sebenarnya Soten HaMashiach? Ya, prinsipnya sama dengan antikris ya, atau antikristos, tapi emang ada orang-orang yang tidak mau menyebut Kristus atau Kristos ya. Nggak apa-apa kalau kita sendiri menyebutnya HaMashiach ya, yang artinya Sang Mesias atau Sang Mosiah ya. Jadi kita mengenal nama juru selamat kita dengan nama Yeshua HaMashiach ya. Mungkin orang-orang dari gereja lain menyebutnya Yesus Kristus. Nggak apa-apa. Kita nggak menyebutnya dengan Yesus Kristus, tapi kita menyebutnya Yeshua HaMashiach sesuai dengan bahasa yang disebutkan atau yang dipakai oleh juru selamat kita dulu ya, yaitu bahasa Ibrani ya. Jadi rekan-rekan, apa sih agendanya Soten HaMashiach atau antikris itu, apa agendanya? Rekan-rekan, di sini kita belajar bahwa agenda dari antikris adalah supaya orang tidak mengakui, orang menolak dan tidak mengakui bahwa Yahweh telah turun ke dalam dunia ya. Jadi sang firman itu, Yahweh sang putra, telah turun ke dalam dunia, ke dalam daging dia turun. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya dia boleh mati disalibkan ya. Jadi kalau ada orang yang kesaksian dia meninggalkan iman ya terhadap Yeshua HaMashiach karena Tuhan dia udah mati, dia bilang gitu ya, ya nggak apa-apa ya, itu roh antikris sudah bekerja dalam diri dia. Jadi barang siapa tidak mengakui bahwa Yahweh Tuhan telah turun ke dunia dalam bentuk daging menjadi manusia dengan tujuan supaya dia boleh disalibkan. Tujuannya disalibkan adalah supaya untuk membeli kita ini, orang-orang goyim, orang-orang asing, dan untuk menebus kembali orang-orang Yahudi kembali kepada Bapa Sorgawi kita atau Bapa Yahweh. Maka roh anti HaMashiach itu sudah bekerja teman-teman ya. Jadi intinya seperti tadi dikatakan juga ya, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ketiga, setiap roh yang tidak mengakui bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia bukan berasal dari Elohim.
Dan inilah anti Hamasyah itu yang telah kamu dengar bahwa dia akan datang dan sekarang sudah datang. Jadi endgame-nya apa sih? Tujuannya apa sih? Tujuan akhirnya anti Hamasyah atau anti Kristus itu apa sebenarnya sih? Tujuannya adalah supaya orang tidak mengakui bahwa Yahweh telah turun ke dalam dunia ini menjadi daging, yaitu dalam wujud Yeshua Hamasyah. Ya, tujuannya apa Yeshua Hamasyah turun sebagai daging? Tujuannya supaya mati. Supaya mati disalibkan untuk apa? Untuk membeli kita dan menebus kakak-kakak kita bangsa Yahudi kembali kepada Bapa Sorgawi, kembali kepada Bapa Yahweh. Jadi rekan-rekan, tujuan akhir dari Antikris adalah supaya orang menyangkali Yeshua. Itu tujuannya teman-teman ya. Tujuannya itu menyangkali Yeshua Hamasyah telah turun dalam daging dan akhirnya menebus kita ya lewat mati di atas kayu salib. Jadi rekan-rekan, sekarang soal vaksin. Kalau kita menuduh bahwa vaksin itu berasal dari anti Hamasyah atau Soten Hamasyah atau Antikris, maka tujuannya udah jelas. Tujuannya apa? Untuk supaya kita menyangkali bahwa Yeshua Hamasyah telah turun ke dalam dunia dan mati dari kayu salib untuk membeli kita. Oleh karena itu rekan-rekan, vaksin apa yang nggak boleh kita ambil? Jawabannya satu dan gamblang. Kalau tujuannya kita nggak mau vaksin adalah supaya kita nggak mau jadi bagian dari Antikris atau Soten Hamasyah, maka vaksin yang nggak boleh Anda ambil adalah vaksin yang mengharuskan Anda untuk menolak, menyangkali Yeshua Hamasyah telah turun ke dunia dalam daging dan mati di kayu salib untuk menebus kita, membeli kita. Jadi rekan-rekan jelas ya, vaksin apa yang nggak boleh kita ambil? Vaksin yang mengharuskan Anda menolak Yeshua Hamasyah. Jadi kalau Anda sekarang vaksin dan nggak diwajibkan untuk menolak Yeshua Hamasyah, maka Anda boleh ngambil. Karena apa? Karena tujuannya Antikris atau Soten Hamasyah adalah untuk kita menyangkali Yeshua turun ke dunia sebagai daging dan mati di kayu salib untuk menebus kita, membeli kita. Ya, jadi selama nggak ada embel-embel menolak Yeshua Hamasyah atau menyangkali Yeshua Hamasyah, maka Anda boleh mengambil vaksinnya, ya teman-teman. Karena berarti nggak terbukti kalau itu adalah Antikris ya. Karena kalau betul itu adalah program daripada Antikris atau Soten Hamasyah, maka harusnya jelas. Firman Tuhannya berkata bahwa agendanya Soten Hamasyah atau Antikris adalah supaya kita menyangkali Yeshua telah turun ke dalam dunia ini dalam bentuk daging dan mati di atas kayu salib untuk membeli kita dan menebus bangsa Yahudi. Jadi selama kita nggak diwajibkan untuk menolak atau menyangkali Yeshua Hamasyah, maka itu bukan program Antikris ya teman-teman ya. Jadi saya cuma ingin membuka pikiran teman-teman semuanya, kalau betul ya itu programnya Soten Hamasyah atau Antikris, gimana cara kita tahunya? Cara tahunya gampang ya, kita diwajibkan nggak menyangkali. Nah teman-teman, sekaligus saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya untuk kita jangan memfitnah, karena fitnah itu dosa ya. Sekarang ada yang bilang, iya tapi mungkin nggak Pak, nanti Pak, suatu hari nanti kita diwajibkan Pak, kalau nggak vaksin nggak boleh ke gereja, nggak boleh ibadah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saya bilang mungkin aja. Apa sih yang nggak mungkin di dunia ini ya? Mungkin aja. Tapi teman-teman, kejauhan kalau kita mikir seperti itu. Karena apa? Karena itu berarti fitnah. Ya enggak aja. Mungkin nggak tapi Kak? Apa juga mungkin? Semua kan mungkin kan? Tapi iya nggak? Jadi masalahnya bukan mungkin nggak, tapi iya nggak. Kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak. Selebihnya berasal dari si jahat. Anda ini kayaknya mau menolak si jahat, tapi jangan pakai cara si jahat dong. Ya, jadi Anda jangan fitnah gitu loh. Sama aja ada anak kecil baru lahir nih, anak laki baru lahir. Kalau udah ada bilang kita bunuh aja anak laki ini. Loh, kenapa dibunuh? Mungkin nggak nanti dia bakal gede lalu dia akan menjadi pembunuh dan jadi pemerkosa, akan jadi pembunuh, akan jadi perusak, akan jadi dajjal, akan jadi anti Hamasyah. Mungkin nggak? Faktanya sekarang dia bayi dan dia belum ngapa-ngapain. Ya, jadi nggak ada alasan membunuh bayi itu. Karena apa? Karena saat ini dia nggak bunuh siapa-siapa. Mungkin nggak tapi dia jadi Antikris atau jadi Soten Hamasyah atau jadi pembunuh atau jadi mungkin. Apa sih yang nggak mungkin? Tapi kita nggak boleh menghukum dia atau menuduh dia kalau dia belum melakukan, teman-teman ya. Jadi jangan ngomong mungkin atau enggak, ngomongnya gampang. Iya atau enggak ya. Dan saat ini saya bisa ngomong kalau vaksin yang ada saat ini tidak mengharuskan Anda untuk menyangkali Yeshua Hamasyah. Tapi kalau Anda ada di suatu lokasi, suatu kota atau desa, di mana kalau Anda mau divaksin, Anda harus menyangkali Yeshua Hamasyah, betul, jangan diambil. Jangan diambil, karena berarti itu dari roh anti Hamasyah ya. Tapi kalau enggak, ya udah, ya kalau enggak ya ambil aja.
Jadi itulah teman-teman caranya kita mengetahui itu dari antikris atau Satan Hamasya atau bukan ya. Nah teman-teman buat kesaksian ya. Orang yang punya mimpi ya. Bermimpi sehingga kesimpulannya jangan divaksin. Atau dia bermimpi ketemu malaikat, ketemu binatang, ketemu putri duyung, ketemu naga, ketemu apapun juga. Teman-teman kita nggak ngomongin mimpi ya. Karena kita nggak boleh percaya gitu aja pada setiap roh. Ya, itu di 1 Yohanes 4 ayat yang pertama ya. Jangan main percaya aja. Apalagi mimpi apa segala macam. Bukan. Guideline kita bukan mimpi orang. Bahkan bukan mimpi Anda sendiri. Tapi guideline kita adalah apa? Firman Tuhan ya. Jadi kita berpegang pada firman Tuhan. Bukan pada mimpi. Karena kita ini bukan pengikut klinikisme ya. Kita ini pengikut Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Bukan pengikut mimpi ya. Jadi ini beda ya. Hari ini adalah siarannya untuk GPF Hope ya. Kalau Anda mencari siarannya Kisah Tanah Jawa, salah siaran ya, salah. Ini channelnya GPF Hope ya. Dan kita GPF Hope, kita percaya pada apa? Tuntunan kita adalah firman Elohim. Bukan mimpi orang, mimpi dia, mimpi si anu si itu. No. Kita nggak berpegang pada mimpi. Kita nggak berpegang pada pengalaman orang. Nggak berpegang pada pengalamannya rabi tertentu. Atau nggak berpegang pada pengalamannya orang tertentu. Walaupun dia tinggal di Amerika. Gua nggak peduli. Pegangan kita adalah firman Elohim. Bukan mimpi orang. Bukan kata teman aneh di Amerika sono. Dan bukan katanya rabi ini, rabi itu. Apalagi rabi Guggenheim ya. Kita nggak berpegang pada Rabi Guggenheim. Kita berpegang pada Dafar Elohim atau firman Tuhan ya. Jadi demikian yang saya sampaikan. Jadi kalau Anda mau tahu ini antikris bukan. Jangan-jangan antikris Pak. Mungkin nggak antikris. Mungkin apa sih yang nggak mungkin. Tapi kita nggak ngomongin mungkin. Karena itu nuduh ya. Yang kita omongin iya atau enggak. Dan kalau Anda mau tahu ini program antikris atau bukan. Gampang. Apa sih endgame-nya? Tujuan akhirnya itu apa? Tujuan akhirnya antikris adalah supaya apa? Kita menyangkali Yeshua HaMashiach. Kalau kita nggak disuruh nyangkali, it's okay. Jadi I don't care ya teman-teman. Kalau ada yang mau ngasih Anda ya 10 miliar, 100 triliun, atau 10 rupiah ya sekalipun. Kalau imbalannya itu buat mereka adalah Anda menyangkali Yeshua HaMashiach, jangan terima. Tapi kalau nggak ada imbalan menyangkali Yeshua HaMashiach, pikir dulu kontraknya kayak apa ya. Jadi Anda pikirin masak-masak ya. Kalau Anda nggak disuruh menyangkali Yeshua HaMashiach, berarti aman ya. Berarti aman, Anda boleh ambil. Jadi buat saya hari ini yang depan mata kita aja adalah soal apa? Soal vaksin. Selama Anda nggak disuruh menyangkali, udah ya nggak apa-apa. Dan buat Anda yang nggak tahu vaksin itu apa, tuh lain kali urusannya ya. Nanti kita bahas lain waktu ya. Tapi yang jelas teman-teman, saya udah lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa vaksin yang disuntikan itu bukan berupa chip ya, tapi cairan ya. Jadi swear teman-teman, saya lihat sendiri, mata kepala sendiri, tidak ada vaksin yang bentuknya itu chip ya, atau besi, atau prosesor, atau GPS ya, atau apapun. Enggak, bentuknya itu cairan teman-teman, dan tidak mengandung logam ya. Jadi buat Anda yang berpikir nih, Anda mau hemat token listrik, mau hemat biaya listrik, dengan cara apa? Ya, kita vaksin aja deh. Supaya apa? Supaya bisa nyalain lampu tanpa kita pakai listrik, pakai bayar listrik ya, bayar token, beli token ya. Enggak ya, mohon maaf, sayang banget ternyata enggak ya. Setelah divaksin pun ternyata orang-orang nggak bisa nyalain listrik tanpa token ya, atau tanpa bayar PLN. Jadi rekan-rekan, sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Intinya apa? Anda udah tahu sekarang endgame-nya atau tujuan akhirnya dari anti Hamashiach itu apa. Jadi Anda boleh bijaksana dalam menentukan pilihan Anda atau sikap Anda. Anda sekarang udah tahu gimana cara menentukan ini dari si anti Hamashiach atau bukan ya. Jadi udah jelas teman-teman ya. Jadi saya berdoa supaya Anda diberi karunia hikmat oleh Tuhan untuk Anda bisa menentukan apa yang terbaik. Betul. Saya kuatkan Anda semua, jangan menyangkali Bapa Yahweh atau Yeshua HaMashiach. Jangan. Itu adalah keselamatan kita, ya. Tapi selama Anda nggak menyangkali Yeshua HaMashiach, is fine, ya. Karena yang kita nggak boleh, yang kita perlu tahu, keselamatan kita itu karena apa? Karena percaya pada Yeshua HaMashiach. Jadi kalau Anda nggak mau kehilangan keselamatan, jangan menyangkali Yeshua HaMashiach. Itu aja, ya. Oke, sekian dulu untuk pagi hari ini. Bapak Yahweh, Beshem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodesh, memberkati kita semuanya dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amen. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.